mencakar langit menjulang tinggi, memantulkan cahaya mentari pagi dan sorot malam yang gemerlap. Di jalanan yang ramai, cerita-cerita hidup bertaut dalam kebisingan kendaraan dan hiruk-pikuk aktivitas. Setiap sudut kota ini menyimpan sejarah dan kehidupan yang beragam. Dari kawasan bisnis yang megah hingga sudut-sudut kumuh yang merangkak di antara bangunan tinggi, kota metropolitan adalah panggung bagi manusia dari segala latar belakang. Di jantung kemacetan dan kilatan lampu neon, kota metropolitan menari dengan ritme kehidupan yang tak pernah padam. Disinilah impian dan realitas saling berbaur, menciptakan medan perjuangan yang tak kenal lelah. Di sini, budaya dari seluruh penjuru dunia bertemu dan bertaut, menciptakan mozaik warna-warni yang memukau. Lalu, adakah wayang di kota metropolitan? Bagaimana nasib wayang di tengah kota metropolitan? Sebuah film riset etnografis kami persembahkan untuk menjawab persoalan tersebut dengan judul Wayang Diambang Kepunahan, Nasib Wayang di Tengah Kota Metropolitan. Kalau untuk saya pribadi kurang minat untuk wayang. Ya, kalau saya sama sih kurang minat juga kalau mas itu wayang. Sama, kurang minat. Tahu wayang itu pas di TV aja, jadi nggak pernah lihat selain di TV. Ya mungkin karena tidak mengetahui secara dalam mungkin. Ya mungkin kan wayang itu pertunjukan tradisional ya. Jadi kalau masalah pertunjukan mungkin masih banyak lah pertunjukan yang lain. Kan wayang pertunjukan tradisional gitu. Jadi kurang minat. Saya kurang minat karena kurang tahu, belum lihat sih. Ya sama, kurang tahu juga. Kemudian saya aslinya Sulawesi, jadi belum pernah lihat wayang di sana. Nanti lihatnya di TV gitu. Kalau aku sebenarnya kurang paham sih, tapi sedikit-sedikit tahu. Dan ceritanya aja sih yang kayak rumit, jadinya aku jadi kurang paham. Bahasanya itu bahasa Pedalang kan beda ya, jadinya susah. Karena aku kan tinggalnya di Jakarta ya, jadi kayak di Jakarta itu wayang sangat minim pertunjukan. Even kayak wayang tradisional aja tuh atau even kontemporer di Jakarta tuh kayak jarang banget. Kayak kalau kita menonton tuh kayak kita harus ke taman mini gitu, which is kayak kita harus kayak beli tiketnya, terus kayak reservasi dan lain-lain. Jadi kayak itu agak sulit untuk kita nonton wayang. Nonton wayang sih enggak ya, soalnya jarang juga di Jakarta wayang. Ada sebenarnya di Jakarta wayang wayang gamelan Ajeng itu ngiringin wayang, ada wayang Betawi. Cuma kita nggak tahu aja sebenarnya kapan acaranya gitu. Kurang suka juga, kita juga nggak tahu bahasanya ya. Ya kalau kesenian wayang hari ini, kalau memakai perspektif umum itu kuno di hari ini. Kesenian wayang di hari ini nih, ya meskipun sudah banyak perubahan, tetapi namanya tradisi. Mereka yang memahaminya kan begitu. Itu ya bagi era milenial di tengah dinamika Gen Z ini pasti akan dianggap kuno. Kalau di kota besar wayang itu berkembang sesuai keperluan media ungkap di mana dia berkembang. Misalnya begini, di kota besar itu penonton tidak lagi berbahasa sama. Jadi misalnya wayang kulit Jawa berbahasa Jawa. Nah dalam bahasa format konvensionalnya, dalam misalnya pakeliran tradisi wayang kulit Purwo, Gagrak, Surakarta misalnya begitu ya. Betul, ini ada masyarakat pendukungnya, tapi tidak bisa menjangkau keseluruhan misalnya masyarakat kota besar. Taruhlah misalnya Jakarta, nggak bisa lagi. Apalagi generasi muda yang bahkan ketika mereka sesungguhnya adalah memiliki bapak ibu yang sebenarnya sangat lokal, bisa Jawa, bisa Sunda, bisa manapun yang memiliki tradisi wayang ini, ternyata bahasa harian di rumah pun sudah tidak berbahasa ibu. Nah sehingga apalagi yang memang kelahiran Jakarta, yang memang langsung misalnya berbahasa Indonesia, atau bahkan ada lagi segmen meskipun belum terlalu banyak
lebih lancar berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia. Ada. Apakah ada komunitas seperti itu? Ada. Nah, jadi wayang sebagai sebuah produk budaya, sebagai sebuah pertunjukan, pada akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari kondisi atau situasi gambaran masyarakat yang seperti itu. Jadi perkembangan di kota besar kemudian ya wayang itu akan berkembang, bentuknya bisa macam-macam. Wayang yang dalam format konvensional komplit apakah masih ada? Masih. Kelir, gamelan, lengkap, pelok slendro, pengrawit, pesinden, dalang tunggal. Tapi juga kemudian lahir bentuk-bentuk lain yang itu kemudian dalam kepentingan komunikasi, misalnya dongeng wayang, wayang celimen, wayang dalam format yang sederhana, wayang yang berbahasa tidak Jawa atau tidak Sunda, misalnya berbahasa Indonesia, wayang yang kemudian berkolaborasi dengan misalnya teater, misalnya musik, misalnya tari, apapun jenis kesenian lain. Jadi secara spirit saya sih merasa spirit wayang itu masih besar di kota besar. Tergantung pelakunya sebenarnya. Karena masyarakat tidak bisa dipersalahkan. Karena masyarakat ini kan melihat apa yang ada. Nah itu kalau nasibnya bagaimana yang akan terjadi, ada yang suka, ya kan? Ada yang tidak. Karena zaman itu bergulir, apalagi ruang metropolitan itu adalah pintu gerbang perubahan. Ya. Nah, ya sudah bisa dipastikan pasti mengalami pergeseran, mengalami kontraksi untuk wayang itu sendiri jika tidak mampu menyesuaikan dinamika zaman. Nasibnya ya pasti akan mengalami pasang surut karena yang dibawa adalah bentuk lampau itu kan, dari ruang waktu yang berbeda. Jika itu ditaruh di ruang waktu yang berbeda hari ini dengan kecepatan-percepatan zaman, ya jika monoton, jika begitu-begitu saja. Nah kalau dari perspektif pertunjukan umum, ya mungkin yang menikmati meskipun banyak ya itu saja. Itu. Tetapi tidak bisa menjadi satu pertunjukan yang wah ini all genre, ya kan? Itu bisa wah ini seneng banget seperti mungkin mohon maaf One Piece. Wah itu dari bapak ibunya, anaknya apa itu tahu semua, banyak kan gitu. Nah, tetapi ini akan berbeda, gitu loh. Jadi nasibnya ya tinggal bagaimana yang menentukan pelakunya. Kalau pelakunya mampu beradaptasi, ya dia akan mengolah itu menjadi sesuatu yang bisa diterima di zaman ini. Sangat disayangkan rata-rata penonton sekarang khususnya di metropolitan itu tidak memperhatikan tentang cerita wayangnya atau wayangnya, yaitu cuma menonton hiburannya atau pas lagi goro-goro atau limbuan, dan habis goro-goro atau limbuan penonton sudah habis. Ya mungkin itulah disayangkan sekali. Sebenarnya cukup baik buat kalangan-kalangan yang kangen dengan pergelaran wayang kulit lah, khususnya di metropolitan, apalagi di kota ya. Kalau di desa itu kan cukup familiar ya wayang kulit untuk di desa. Kalau di metropolitan jarang. Di kota ada pagelaran wayang kulit. Ya wayang kan memang tidak cuma Jawa. Nah itu yang gagal dipahami, karena wayang dalam sisi tradisi konvensinya memang berbahasa Jawa. Tapi ketika dia diceritakan ulang, dibaca ulang dengan bahasa lain, sebenarnya itu juga bukan cuma buat orang Jawa, sangat universal, bahkan nggak cuma buat orang daerah. Nilai-nilai yang ada di dalamnya mau buat orang kota, bahkan nggak cuma Indonesia, mau Asia, mau dunia, itu nilai-nilai kemanusiaannya universal. Sehingga ya nggak ada kekhawatiran sih aku kalau nilai-nilai di dalam wayang itu tergantung para kreator ini bagaimana membaca ulang lalu menyajikan dalam
bentuk yang ya relate tadi. Karena kalau isinya jelas relate, tapi komunikasinya itu PR gitu loh. Komunikasinya yang PR. Kalau bicara wayang masih relate kah? Harusnya akan selalu relate. Ya, saya ambil idealnya ya, dengan pemahaman pergerakan tradisi. Kenapa? Karena tradisi itu sebuah cultural movement. Tetapi ya kan, masih ada kontraksi pemahaman, ada gejolak pemahaman yang berbeda untuk masyarakat kita. Maka konsekuensinya tatkala pemahaman kebudayaan, pemahaman tradisi itu masih simpang siur di masyarakat, ya kan? Bahkan tidak jarang para pelaku praktisi yang kurang paham apa itu tradisi, apa itu kebudayaan. Nah, maka yang terjadi akhirnya tradisi wayang yang lampau, sedikit agak dipaksakan untuk masuk ke zaman ini, yang resikonya hanya sebatas menjadi tontonan, tapi tuntunannya tidak bisa dipahami. Kalau tontonannya bisa, masyarakat Jakarta itu seneng nonton sabetan, nonton itu, tapi kalau sudah janturan terus onto wecono, nah itu kan, itu bingung karena masih menggunakan bahasa lokal. Ya, apakah salah? Tidak, wong itu tradisinya kok. Itu kan? Nah, tetapi konsekuensinya itu hanya sebatas menjadi tontonan, hiburan. Pertanyaan saya, apakah ini yang akan dicapai? Kalau hanya cukup menjadi hiburan saja, itu sudah keren. Sabetan yang jungkir jempalik, des, itu kan, wah, gebiar dengan sinden yang megal-megol dan sebagainya, meriahnya panggung, itu masyarakat Jakarta dengan keragaman telinga, keragaman suku, ya, itu bisa menerima. Tetapi apakah tuntunan di dalamnya, ya, yang pasti dibangun dari ceritanya, dari narasinya, akan bisa diterima secara mudah? Belum tentu. Karena tidak semuanya yang tinggal di kota metropolitan Jakarta ini adalah orang Jawa. Sebenarnya cukup miris. Di satu sisi saya miris karena apa? Ternyata zaman ini sudah secepat ini, perubahan itu sudah secepat ini. Jadi lumrah sebenarnya kalau anak-anak muda ini sudah asing dengan apa itu wayang, apa itu pagelaran wayang, terus mulai dari terutama faktor bahasa ini pasti kan sangat mempengaruhi. Yang pasti kalau ditanya tanggapannya seperti apa, buat saya, waduh, ya emang lumayan ngelus dodo itu kalau bahasa orang Jawanya ya. Tapi ya itu realita yang nggak bisa kita pungkiri lagi. Nah makanya untuk menanggulangi hal tersebut, saya memberikan satu solusi, yaitu hijrah, atau kita harus berubah, kita berpindah. Karena mau nggak mau kita itu harus mengikuti zaman. Bukan berarti kita merusak yang apa yang sudah mbah-mbah dahulu kita yang sudah dibuat oleh terdahulu kita. Cuma apa yang bisa kita hadirkan untuk zaman ini berpindah, karena perubahan, percepatan dan kecepatan di zaman ini itu sudah beda dengan masa lalu. Nah, di mana generasi saat ini sudah jarang sekali yang mengetahui apa itu wayang, seperti apa pagelaran wayang. Ya jawabannya kita harus berubah, karena tidak mungkin kita akan menggunakan bahasa simbah kita untuk masuk ke zaman ini, gitu. Nah makanya
perubahan ini itu udah pasti, dan ini kita nggak bisa pungkiri. Ya makanya kita juga selaku orang yang ada di dunia kesenian, ya kita harus bisa mengikuti celah itu supaya kita tidak dijauhi oleh anak muda. Ya libatkan anak-anak muda, gitu loh. Libatkan anak-anak muda, gitu loh. Jangan orang-orang tua yang suruh mikir. Zamannya sudah berbeda. Saya yang masih pegang nih. Saat saya mau membuat cerita itu saya ngobrol sama anak-anak saya. Itu yang pertama. Dia anak Gen Z. Saya banyak belajar di zaman ini dengan dia. Tuh. Maka jangan selalu memandang anak Gen Z meninggalkan tradisi. Pertanyaannya sekarang, ya kan? Orang-orang tua ini mau tidak bermain dengan anak Gen Z. Mereka pengen wayangnya bisa dinikmati anak Gen Z, tapi membuat gap dengan anak Gen Z. Nah, ya nggak bisa dong. Ini pemahaman macam apa? Gitu loh. Saya pengen memberikan ke zaman yang berbeda, maka saya harus bertanya. Saya harus observasi. Nah, itu kan? Konten ceritanya pun harus nyambung dengan persoalan mereka. Bahasanya harus bisa diterima siapapun. Bentuk wayangnya itu hasil adaptasi dari yang lampau dan diberikan aksentuasi hasil observasi hari ini. Ya bukan solusi sebenarnya, karena bukan masalah sih buat aku itu kondisi saja. Menurut aku wayang sama anak muda itu dekat. Yang tidak dekat, bahasa wayang itu belum sampai ke anak muda. Jadi ini beda hal ya. Jadi aku sih tidak beranggapan ada masalah lalu butuh solusi. Nah kalau misalnya adik-adik merasa tidak relate dengan wayang, dan dicari saja problemnya apa. Problemnya itu nggak relate sama nilainya atau sama media ungkapnya, media komunikasinya. Itu dulu dikenali. Oh ternyata sama ceritanya masih seneng, sama isi ceritanya masih seneng. Bahasanya nggak paham, oh berarti bahasa. Gitu. Masalahnya di bahasa, bukan di wayang. Bukan di wayangnya, di bahasa. Nah berarti dongeng wayang itu penting, kayak gitu loh. Wayang berbahasa Indonesia boleh untuk keperluan jembatan tadi, menjembatani kendala bahasa, gitu loh. Apakah boleh? Menurut aku boleh. Wayang jadi film, boleh. Wayang jadi lagu, boleh. Wayang jadi puisi, jadi cerpen, jadi komik berbahasa Indonesia, boleh. Aku menganggap itu sebagai produk turunan wayang. Dengan cara yaitu membo, jadi komik, jadi cerpen, jadi film, jadi karikatur, jadi apapun, jadi dongeng, jadi obrolan, jadi obrolan jadi dimanapun, live Instagram, di Zoom, di apa? Kalau di X itu apa itu lupa aku namanya. Nah di Twitter Space, Space kan? Nah di Space, nggak tahu kan kalau di Space itu ada obrolan wayang. Ya kalau solusinya ya bagaimana memahami kembali apa itu tradisi sebagai praktisi ya. Nah, tradisi itu tidak mati. Tradisi itu sebuah movement, pergerakan budaya. Tradisi itu adalah kesadaran untuk memahami ruang, waktu yang bergerak, yang tapi membawa nilai-nilai leluhurnya. Nilai-nilai luhur dari khususnya pewayangan itu apa tuh? Tuntunan lewat tontonan. Nah, jika hari ini kita bisa mendialogkan dengan media-media komunikasi yang lain. Oh, ternyata wayang itu sebenarnya tak ada bedanya dengan media warta. Tetapi kita kan kadang serunya ya beda. Kita adiluhung,
Tapi pada saat dibedah, suruh bedah adiluhung itu maksudnya bagaimana? Saya juga belum tahu persis, tetapi ini menurut saya adiluhung itu karya, satu karya itu ya, mampu menjawab persoalan ruangnya. Dari wayang itu mampu bicara lebih daripada tidak sebatas sebuah pertunjukan, karena terciptanya wayang ini memiliki garis lurus dengan persoalan ruangnya. Nah, kalau di era milenial ini, di ruang metropolitan ini, agar diterima oleh masyarakat milenial, masyarakat Gen Z, nah, masyarakat metropolitan ini, ya menyatulah, ngeblend kalau istilah bahasa sekarang, dengan zaman, dengan ruangnya. Maka pertanyaanmu, apakah wayang itu bisa punah, ya kan? Bisa tergerus zaman? Ya bisa, jika tidak ada upaya untuk memahami kembali apa itu tradisi. Baru sibuk tau be? Wah, betul work from home bener ini kelihatannya. Wah, ya memang harus begini kok. Nah, ya. Ya kan? Kalau mau bilang bete ya bete. Tapi ya bagaimana lagi ya, ini satu-satunya cara yang paling sederhana tapi terbilang efektif, dimana COVID-19 ini penyebarannya itu memang sangat luar biasa.